Kembali di Kompas Petang, Saudara, Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, membenarkan ada tekanan terhadap kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Di sela-sela konsolidasi tim pemenangan Ganjar Mahfud di Jakarta, Hasto mengamini adanya upaya untuk melemahkan gerakan bakal Capres dan Cawapres. Saya koreksi, gerakan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Hasto menyebut dirinya dan sejumlah pendukung Ganjar Mahfud lainnya mendapat tekanan dari pihak tertentu usai mengkritik Presiden Joko Widodo. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan sesi dokumentasi kepada teman-teman media. Ya, tekanan ada, ya apalagi ini juga berkaitan ya kalau kita lihat ya Mahkamah Konstitusi aja bisa diintervensi. Padahal lembaga yudikatif, apalagi yang lain. Bahkan kita lihat kan sebelumnya Yunarto Wijaya, kemudian ada Saudara Ulin, kemudian Adian, saya, jadi berbagai sinyal-sinyal itu sudah ada. Kita masuk ke menu utama Kompas Petang, Saudara. Belum mulai masa kampanye, isu dugaan kecurangan pemilu justru mengemuka. Ketiga pasangan calon Capres-Cawapres juga melempar isu dugaan kecurangan. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Isu kecurangan berembus kencang setelah Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mewanti-wanti potensi kecurangan dalam rangkaian pemilu. Dalam pidatonya, Mega menyebut rakyat jangan lagi diintimidasi hingga jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir-akhir ini sudah mulai terlihat. Merespons isu dugaan kecurangan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka meminta semua pihak untuk melaporkan jika temukan dugaan kecurangan. Bahkan dugaan keterlibatan aparat pada pemasangan baliho Prabowo Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo ini pun meminta melaporkannya kepada aparat. Ya monggo dibuktikan saja, kalau ada bukti silakan dilaporkan. Dibikin enak aja. Okay? Sementara itu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan bilang isu kecurangan Pilpres justru masif di pemilu 2024 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Anies menambahkan isu ini masif lantaran adanya ketidakpercayaan terhadap penyelenggara negara hingga aparat dalam rangkaian pemilu 2024. Mengapa akhir-akhir ini kita bicara tentang jangan sampai ada kecurangan, jangan sampai ada ketidakadilan, jangan sampai ada manipulasi. Artinya ada suasana munculnya ketidakpercayaan hari ini. Mengantisipasi adanya kecurangan hingga masalah hukum, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membentuk Satgas untuk mengurus hal tersebut. Bahkan Ganjar mengaku sudah kumpulkan fakta dan data terkait kecurangan dalam rangkaian pemilu 2024. TPN menyiapkan lembaga yang bisa mengurus hal-hal yang tidak kita inginkan sebagai sebuah bentuk antisipasi. Dan mudah-mudahan dengan kondisi-kondisi ini semua akan kembali pada jalan yang benar. Munculnya isu kecurangan adalah hal wajar. Namun isu kecurangan pemilu ini justru bisa dimainkan pihak tertentu yang pada akhirnya berpotensi memicu ketegangan. Selain masyarakat, penyelenggara negara hingga aparat dituntut untuk selalu mengawasi munculnya kecurangan agar pemilu berjalan jujur dan adil. Tim Liputan Kompas TV. Ya, isu kecurangan membayangi pelaksanaan pemilihan presiden 2024. Bahkan 3 pasangan calon Capres-Cawapres meminta masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan. Namun, dugaan kecurangan justru dilakukan pendukung hingga para paslon Capres-Cawapres lantaran adanya laporan masyarakat. Lalu, apakah lempar narasi kecurangan untuk menarik simpati? Lalu, seperti apa pula dampaknya bagi elektoral para peserta pemilihan presiden? Kami ulas bersama dengan 4 narasumber. 2 narasumber sudah bergabung bersama kami di studio Kompas TV kali ini. Ada juru bicara Timnas Amin, Muhammad Iqbal. Bang Iqbal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Lalu juga ada juru bicara Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Yusuf Lakaseng. Bang Yusuf, selamat sore. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung. Dan 2 narasumber lainnya bergabung melalui sambungan dalam jaringan. Ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, apa kabar? Halo. Baik, Tiva, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga hadir juru bicara TKN, Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Andre Rosiade. Bang Andre, apa kabar?
Ya, selamat sore Tifa, Bang Iya. Yusuf, Bang Iqbal, dan Bang Burhan. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Saya mau kasih giliran pertama ke yang nomor 1 dulu deh. Sesuai dengan nomor urut dulu kita bermain di sini. Masalah lempar isu ada kecurangan ini. Karena kan kalau dari timnya Amin sendiri, Betul. ini kan sempat ada kabar bahwa masalah program stunting yang disasar soal kecurangan ini ke tim Amin begitu. Masalah program stunting Depok disebut pakai atribut parpol pendukung Amin. Soal ini Anda menangkapnya ini sebatas lempar isu biasa atau ada maksud lain nih? Ya memang dalam setiap pemilu yang namanya isu laporan, kecurangan, itu selalu ada. Dulu kan 2019 Pak Prabowo yang gugat sampai ke MK. Ada indikasi kecurangan, ya kan? Tapi memang kita nggak bisa mengungkiri kasus-kasus kecurangan ini masif. Ada yang terstruktur masif, ada yang sekedar memang ibaratnya coba-coba. Yang kita waspadai adalah yang TSM ya, terstruktur, sistematis dan masif. Yang ini tentu saja Masih berlaku tuh? Sangat mengkhawatirkan kita. Ibarat saya begini, bahwa di dalam politik tentu saja ada saja orang yang berusaha menghalalkan segala cara. Makanya Mas Anies sudah sejak awal memberi warning, mengingatkan bahwa di tim kita juga untuk kita berusaha untuk bisa mengambil hati rakyat dengan cara-cara yang bermartabat, tidak melakukan kecurangan. Itu peringatan pertama kepada internal kita. Yang kedua juga kita melihat sekarang Bu Mega sudah berbicara, para anggota DPR berbicara, pimpinan parpol berbicara bahwa ada indikasi kecurangan. Dan kalau sudah mantan presiden berbicara dan partai pemenang pemilu berbicara, tentu saja ini tak ada asap kalau tak ada api. Mereka punya instrumennya juga, mereka punya akses kepada para penyelenggara dan lain-lain. Jadi saya kira isu kecurangan ini perlu kita terus gaungkan supaya pelaku takut, supaya tidak ada lagi pelaku kecurangan yang melakukan secara sistematis, terstruktur dan masif. Oke, kalau Bang Andre melihatnya, kalau kata Mas Iqbal tadi nggak ada asap kalau nggak ada api, gimana tuh? Saya rasa hampir seluruh pasangan, bahkan Pak Prabowo juga dalam pidato di KPU, kita menolak segala bentuk kecurangan. Dan kita berharap pemilu ini bisa berjalan secara riang dan gembira dan tetap menjaga persatuan kita semua sebagai anak bangsa. Dan Pak Prabowo menginstruksikan kepada kami seluruh tim beliau untuk bicara hal-hal yang positif saja. Pak Prabowo meminta kepada kami untuk bicara fokus bagaimana mensosialisasikan program-program Pak Prabowo kepada masyarakat. Sehingga harapannya masyarakat bisa memilih pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan alhamdulillah pasca MK survei Pak Prabowo dan Mas Gibran unggul tebal dibandingkan Mas Ganjar maupun Mas Anies. Kita sudah lewati angka 40% menuju angka 50% yang insya Allah mohon doa dan dukungan masyarakat kita bisa tembus 50% dan sehingga pemilu 14 Februari nanti bisa berjalan dengan satu putaran. Dan ini logikanya. Tidak mungkin kami yang sedang unggul Tifa, unggul tebal, ya, di mana rakyat memberikan dukungan secara konkret dan masif kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran melakukan kecurangan, ya. Dan saya mengimbau kepada seluruh kandidat, kalau memang ada dugaan kecurangan baik di kubu kami, ya silah monggo laporkan secara transparan kepada Bawaslu. Ada instrumennya. Tapi jangan kita, ini penting nih, didengar rakyat. Jangan kita membangun narasi, membangun narasi, membangun framing jahat, ya, kalau nggak ada bukti, seakan-akan kami dianggap curang dengan framing jahat, padahal tidak ada bukti. Bahkan kita melihat bukti-bukti, ya, ada dugaan kecurangan, bahkan Bawaslu sudah secara terbuka menghukum, memutuskan bahwa Bupati Majalengka, misalnya yang ketua DPC PDI Majalengka itu bersalah. Lalu contoh ada dugaan, ya, ditemukan dokumen, ya, PJ Bupati Sorong dengan Kabinda Papua Barat. Ini kalau benar, ya, kalau benar ini luar biasa. Instrumen negara dipakai untuk memenangkan kandidat tertentu. Ini membahayakan demokrasi kalau itu benar. Makanya saya berharap Bawaslu segera mencek validasi, ya, apakah betul dokumen itu ada. Kalau itu benar, perlu diinvestigasi juga. Jangan-jangan banyak PPPJ di seluruh Indonesia itu
tangan fakta integritas dengan kabinda-kabinda. Ini mengerikan demokrasi seperti Nah, ini yang mau juga saya coba konfirmasikan ke Bang Yusuf, karena kan sekali lagi, lebih kalau di pihak kami fokus sosialisasi. Oke. Cukup Baik, Bang. Tahan dulu ya. Ini saya kasih lihat ke Bang Yusuf deh. Karena kan beberapa kali cukup intens dari pasangan nomor urut 3 yang menyampaikan suara-suara kecurangan ini. Anda melihat ini bahwa sebatas melempar isu atau jangan, tadi Bang Andre juga bilang jangan sebatas duduk saja begitu. Itu gimana? Ya, sebelum masuk ke situ saya bicara dulu. Ini soal kecurangan pemilu. Kalau kita lihat sejarah pemilu kita yang paling demokratis itu ada 2 ya. Yang pertama adalah 1955, yang kedua adalah ketika masa reformasi 1999. Pemilu itu dikenal curang setelah masa kekuasaan Orde Baru, gitu ya. Baru kemudian kita tahu ada money politik, ada intervensi politik. Nah, kemudian ya kalau kita masuk sekarang ini, kenapa ribut kemudian soal pemilu curang ini? Nggak mungkin ada api nggak ada asap. Ini pasti kontekstual. Konteksnya adalah menurut saya ya, pemilu ini baru mewujudkan atau menjadikan orang untuk jadi kontestan saja sudah curang. Proses MK itu adalah kecurangan yang menurut saya adalah secara kasar dan telanjang. Ya, bagaimana seorang anak presiden dibuat sedemikian rupa ada operasi politik dan itu ditulis gamblang oleh majalah Tempo untuk menjadi kontestan. Itu adalah kecurangan menurut saya. Kita bisa berdebat kalau soal itu. Nah, kemudian tadi Mas Andre bilang soal ada bukti ini fakta integritas. Itu kan sebenarnya bukan fakta integritas gitu ya. Tapi menurut saya adalah BIN itu kan lembaga intelijen. Dia lembaga telik sandi ya, bekerja dalam kesunyian. Masa sih ya ada kabinda meninggalkan tanda tangan gitu dengan seorang pejabat bupati gitu ya. Kemudian yang kedua, pejabat bupati itu kan yang angkat adalah presiden, kan? Masa dia bikin janji-janji dengan pihak lain? Menurut saya ini adalah usaha untuk mendiskreditkan Ganjar. Mungkin ada kelompok lain sudah tersudut karena mulai dari peristiwa MK itu jadi sasaran tembak terus gitu. Ya itu. Oke. Kalau Anda melihatnya Mas Burhan, ini kan belum masa kampanye, tapi sudah mulai menggema masalah kecurangan-kecurangan ini digaungkan oleh 3 pasangan calon. Anda melihat ini sebatas strategi atau memang ini serius bahwa betul ada kecurangan yang sistematis? Kalau saya pinjam keterangan dari Mas Iqbal tadi. Sejauh ini masih menjadi semacam framing atau narasi politik yang belum punya implikasi hukum secara memadai. Saya sendiri menyambut gembira ya, kalau sesama peserta atau kontestan pemilu itu saling mengawasi, saling mengontrol, saling tawasau bil haq. Karena kalau misalnya tidak ada saling kontrol antar peserta terkait dengan bagaimana menciptakan playing field yang rata, itu justru malah berbahaya. Jadi dengan saling kontrol, saling membuka aib, apalagi dengan jasa media sosial, kita berharap masing-masing pihak akan hati-hati dan menjauhi praktek kecurangan atau manipulasi elektoral. Jadi pada titik tertentu kita harus bersyukur nih. Jadi pemilu 2024 ketiga calon punya komitmen yang sama, tetapi yang kita lihat tuduhan atau narasi kecurangan itu perlu diusut secara tuntas. Jadi tidak sekedar narasi politik, tapi masing-masing membawa bukti yang cukup untuk kemudian diperlihatkan kepada publik, atau kalau perlu dibawa ke aparat hukum supaya mendapatkan penegasan dan penegakan hukum yang memadai. Oke, tapi di antara 3 pasangan calon ini menurut Anda Mas Burhan, kira-kira siapa yang paling agresif dan defensif yang membahas soal isu kecurangan ini? Tapi kita diskusikan lagi di segmen berikutnya. Para narasumber tetap bersama kami, terutama untuk Anda saudara, tetap di Kompas TV. Melanjutkan diskusi kita, tadi sempat terpotong pertanyaan saya, Mas Burhan, tadi yang Anda cermati sejauh ini siapa yang paling agresif, siapa yang paling defensif untuk menyoroti soal isu kecurangan dalam pemilu ini? Yang paling defensif jelas kubu pasangan Prabowo Gibran ya. Nah yang menarik, isu kecurangan kan awalnya disuarakan oleh kubu Anies Muhaimin. Tapi belakangan kalau kita lihat analisis media sosial atau media tracking, justru yang paling agresif adalah kubu Ganjar Mahfud MD. Nah, menarik ini melihat konstelasi perubahan terkait dengan narasi kecurangan, karena bagaimanapun Profesor Mahfud MD masih sebagai Menko Polhukam. Jadi jangan sampai gitu ya, isu ini kembali ke alamat pengirim. Karena
beliau masih menjabat sebagai orang nomor satu berkaitan dengan koordinasi bidang hukum dan politik keamanan. Nah, tentu saja ketika membicarakan isu-isu semacam ini, misalnya terkait dengan tudingan berkaitan fakta integritas, itu kan statement Profesor Mahfud MD mengatakan bahwa fakta integritas itu tidak melanggar hukum. Nah, muncul kritik bahwa pernyataan tersebut bisa dianggap sebagai conflict of interest. Jadi lagi-lagi memang cukup merepotkan ya, karena bagaimanapun posisi pasangan Ganjar Mahfud kan bagian dari pemerintahan juga. Sementara hanya mengkritik isu ini, itu jari telunjuk banyak mengarah kepada instrumen negara. Dan memang bisa disalahkan, karena bagaimanapun Presiden punya putra yang sekarang berlaga sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Cuma nih ya, ini 3 pasangan ini kan masing-masing punya jejak di instrumen kekuasaan, termasuk Mas Anies pun didukung oleh 2 partai pemerintah, meskipun dengan yang berbeda ya terkait dengan pelanggaran atau kecurangan. Kalau dari pasangan Amin melihat ini isunya akan tetap bakal seperti ini terus sepanjang kampanye, atau ya ini ya itu tadi masalah hanya menarik simpati publik saja bahwa mengikuti setiap proses pemilu itu? Ya ini kan masalah insting kemanusiaan ya. Kalau ada gempa, orang cemas wajar. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, cemas tidak wajar. Di saat putra presiden maju dengan cara sampai pamannya kena melanggar etika oleh MK, itu kan tentu saja membuat alarm kewaspadaan kita meningkat. Bahwa ini adalah pintu di mana kalau MK saja akhirnya bisa terkena hukuman, pimpinan ketua MK-nya gara-gara membuat keputusan yang melanggar etik, apalagi di pemilu. Itu akhirnya alarm para aktivis, akademisi, masyarakat, mahasiswa akhirnya bunyi. Wah, ini bahaya nih, ada manuver. Ini tentu saja kalau seandainya tidak ada aturan MK yang dirubah, seandainya anak presiden tidak maju, mungkin alarm kewaspadaan ini tidak terlalu besar. Anda khawatir akan liar ini nanti? Tentu saja, karena kan tadi bahwa dalam perspektif psikologi tidak ada namanya manusia netral. Apalagi hubungan ayah sama anak. Sudah pasti susah untuk berperilaku netral. Tentu saja mungkin Pak Jokowi berusaha netral. Tapi apakah orang di sekelilingnya apa mungkin bisa tidak menggunakan kekuasaan itu? Dan ini tentu saja juga terjadi juga pada pasangan nomor 3. Ya ini harus waspada juga karena Pak Mahfud masih menjadi Menko Polhukam, membawahi Kapolri, membawahi Kumham, membawahi semua instrumen-instrumen hukum. Dan kami berharap pasangan Anies berharap bahwa semua pihak lah, termasuk kita sendiri saling mengingatkan lah bahwa kecurangan pemilu itu setiap tahun itu pasti terjadi. Dan dulu Pak Prabowo orang paling menggugat, paling banyak menggugat. Itu, Kalau dari Bang Andre, dari perspektifnya Mas Burhan dan Mas Iqbal, ini gimana meresponnya? Ya, saya rasa kita sepakat. Semua pihak sepakat. Kubunya Pak Prabowo, kubu Mas Anies, kubunya Mas Gerik sepakat jangan sampai ada kecurangan. Ya, jangan sampai ada pelanggaran. Jangan sampai ada manipulasi. Karena kita menginginkan pemilu yang fair, pemilu yang riang dan gembira. Kan itu cita-cita kita semua. Dan tentu harus kita kawal bersama-sama. Tapi jangan sampai ada narasi yang sengaja dibangun secara sistematis untuk menyudutkan kandidat tertentu. Seakan-akan ada kecurangan, tapi kecurangan ini tidak bisa dibuktikan dan tidak dilaporkan ke Bawaslu. Ini penting catatan supaya masyarakat semakin objektif, semakin rasional, jangan ada narasi jahat, jangan ada framing jahat, lalu juga jangan sampai ya ada dugaan maling teriak maling gitu loh. Karena tadi kata Iqbal itu menarik itu. Teori psikologis begini, Tifa. Orang yang biasa melakukan kecurangan di waktu dulu takut akan ada orang yang melakukan kecurangan seperti dia lagi, sehingga dia selalu curiga sama orang. Itu teori psikologis ya, Tifa. Bisa saja ada yang pernah dan sering melakukan kecurangan, lalu dia curiga orang lain akan melakukan kecurangan seperti yang pernah dia lakukan seperti dulu kala. Nah, kalau posisinya kan Prabowo Gibran ini selalu diserang gara-gara pemasangan baliho melibatkan ASN. Itu gimana posisi TKN sendiri? Coba buktikan, jangan hanya bikin pernyataan. Kalau memang ada ASN, pihak aparat negara yang terlibat, laporkan ke Bawaslu. Bawa bukti ke Bawaslu. Jangan hanya membangun narasi ada tekanan,
ada inilah, ada itulah, hanya sebatas konferensi pers. Ya, bawa fakta beda loh dengan Bupati ya Majalengka yang terbukti oleh Bawaslu terlibat. Bahkan kita lagi mengkaji ini, Wakil Ketua TPN Saudara Benny Ramdhani mengundang Mas Ganjar dalam acara BP2MI. Nah, ini kita lagi kaji. Bahkan ada juga ya PNS di Boyolali melaporkan bagaimana bupati dari PDI Perjuangan meminta untuk Ganjar. Lalu apalagi Bupati Muba Barat ya banyak sekali laporan, bahkan ada dugaan PJ Gubernur Babel dicopot karena nggak mau dukung Mas Ganjar. Nah ini kita lagi kaji, kita lagi siapkan tim hukum kita mengkaji dan menyiapkan laporan ke Bawaslu. Nah saran saya kepada Mas Ganjar ataupun kepada Mas Anies, kalau memang ada kesalahan di pihak kami, ada dugaan kecurangan di pihak kami, monggo silahkan laporkan ke Bawaslu. Langsung ditanggapi kayaknya. Saya kira Bung Andre ini nggak konsisten. Dia mengatakan kita harus pakai bukti, menunjukkan fakta. Tapi sesuatu yang masih opini selalu diungkit-ungkit terus. Kalau opini ya opini aja, nggak usah diungkit-ungkit. Katanya pemilu dengan gembira, tapi saling lapor. Jadi nggak happy gitu loh. Harus konsisten. Kalau kita pemilu yang gembira, jangan dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Nggak happy, buatlah rakyat ini bahagia dalam pemilu ini gitu loh. Tadi yang disampaikan opini semua itu, bukan sesuatu yang sudah kesalahan. Nggak usah diungkit-ungkit lagi gitu loh. Kita harus konsisten. Bupati Majalengka itu fakta sudah ya udah fakta itu, tapi yang lain-lain jangan diungkit-ungkit. Ini kan seolah-olah semuanya itu dia katakan harus fakta, tapi yang diungkit opini lagi. Itu nggak konsisten menurut saya. Gimana tuh Bang? Ya, bukan nggak konsisten. Jadi begini, Bu Iqbal, kita mengimbau kalau ada dugaan di pihak kami laporkan, sampaikan. Nah beda dengan tim kami. Tim kami lagi mengkaji, mempersiapkan dugaan ini, sehingga jangan rakyat diberikan informasi narasi-narasi. Tadi yang Anda sampaikan narasi-narasi semua itu. Benny Ramdhani itu narasi itu. Bukan fakta itu. Itu fakta. Tapi yang tidak ada keputusan hukumnya, laporkan aja, nggak usah disebut-sebut, diungkit-ungkit. Nggak usah diungkit-ungkit, nggak konsisten. Kami sudah tangkap katanya pemilu gembira, tapi lapor. Nggak gembira, nggak happy kita bro. Kita pemilu bahagia aja. Kubu nomor 1, kubu nomor 3 sudah berbicara nih. Sekarang nomor 2 sudah. Singkat saja. Kami dituduh melakukan kecurangan, disebut melakukan kecurangan, mobilisasi. Tapi faktanya nggak ada. Kami memberikan contoh ini loh. Benny Ramdhani contohnya bikin acara BP2MI ngundang kandidat capres. Iya itu kan opini lagi. Tahan dulu itu opini lagi itu. Itu contoh kejadian-kejadian. Itu opini, ya laporkan aja, nggak usah digembor-gembor. Itu sekarang contohnya ada tekanan kepada Adrian Napitupulu, sudah kami tangkap. Tekanan kepada Yunarto, yang tekan siapa? Bang Andre, baru opini. Sudah kami tangkap poinnya di situ ya. Saya kasih giliran ke Mas Yusuf kalau begitu. Anda melihat dari kubu TPN sendiri, pembuktiannya ini sudah valid atau tidak? Ini kan jangan sampai ada tuduhan-tuduhan lagi di belakang begitu. Enggak, kita kan mencium adanya satu proses terstruktur ya. Misalnya ketika Presiden ke Bali, baliho Ganjar diturunin. Padahal sebelum itu nggak ada itu. Berdiri kokoh dengan gagah, alasannya estetika. Mungkin nggak curang tapi nakal. Alasan dibuat-buat. Di Sumatera Utara juga. Hanya Ganjar aja dicopot-copotin. Yang lain utuh aja itu. Kan ada indikasinya. Makanya saya bilang ini bukan soal tuduhan-tuduhan sumir. Ini memang adalah satu kekhawatiran yang serius. Kenapa? Karena ada konteksnya. Apa konteksnya? Ya proses mulai dari proses MK itu. Bagaimana bisa kita diam saja melihat satu proses intervensi politik yang luar biasa dan sudah ditemukan oleh MK, ditulis oleh majalah investigasi yang sangat kredibel, gitu ya. Dan itu adalah ada hubungan langsung dengan yang sedang memegang otoritas kekuasaan sekarang ini. Yang disebut dengan kecurangan itu, memang kalau dalam undang-undang pemilu tidak ada istilah kecurangan itu. Yang ada pelanggaran. Pelanggaran itu ada 3. Pertama, pelanggaran disebut pelanggaran administrasi. Yang kedua, pelanggaran pidana. Yang ketiga adalah pelanggaran etik. Nah, kan? Yang disebut dengan kecurangan itu, kalau dalam definisinya itu adalah adanya intervensi politik. Ya. Nah, kalau kita diskursus soal itu, maka ya dari proses MK itu sudah jelas. Saya kira publik akan cerdas melihat ini. Jadi ya saya berharap, makanya sejak awal tadi saya buka pembicaraan. Kalau kita lihat sejarah pemilu paling demokratis 55. Kemudian masuk reformasi 99.
Di mana kecurangan terjadi, destruktif dan masif itu ya zaman Orde Baru. Nah, pertanyaannya adalah apakah pemilu ini ada tanda-tanda bahwa situasi pemilu Orde Baru itu terjadi? Ya kita lihat saja. Kalau kita lihat dari kandidatnya sepertinya ada yang berlatar belakang dari situ gitu kan. Kemudian kalau lihat sedikit-sedikit ngelapor, saya melihat bahwa setelah hukum direkayasa, sekarang hukum dipakai untuk sebagai alat represif. Nah ini juga kita khawatirkan juga gitu ya. Singkat saja terakhir untuk Anda Mas Burhan, Anda melihat dari diskursus yang muncul soal isu kecurangan ini apakah akan berdampak pada aspek elektoral untuk ketiga pasangan calon? Saya belum punya datanya ya, jadi saya tidak tahu apakah isu ini punya efek elektoral terhadap yang sering dianggap melakukan kecurangan atau tidak. Tetapi buat saya begini, bagaimanapun Presiden Jokowi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintah, itu punya putra yang sekarang menjadi pendamping Pak Prabowo sebagai cawapres. Dan karenanya Presiden Jokowi harus membuktikan berkali-kali lipat kepada publik, bukan sekedar gimmick, bahwa pemilu 2024 yang akan datang, yang terjadi pada masa beliau menjabat sebagai presiden, itu betul-betul bersih dari kecurangan dan legitimate. Bukan untuk kita saja, tapi juga kepentingan beliau sendiri. Sebab kalau misalnya pemilu 2024 yang akan datang dianggap penuh dengan kecurangan dan tidak legitimate, itu yang rugi adalah Presiden Jokowi. Jadi satu, ada tugas suci, beliau harus membuktikan bahwa pemilu ini playing field-nya rata. Yang kedua, apapun yang unggul itu bisa diterima bukan hanya oleh mereka yang menang, tapi tentu saja buat mereka yang kalah. Sehingga kita bisa melalui proses transisi secara baik dan legit. Untuk penutup singkat saja, optimis atau tidak bahwa perjalanan pemilu ini akan tetap berlangsung adil, fair sampai nanti pemilihan? Ya, semua rakyat, akademisi, aktivis, mahasiswa, ayo kita pelototi bersama. Kita saksikan, kita kawal pemilu ini agar terselenggara dengan jujur, adil, dan bahagia. Bang Andre, singkat saja. Kami percaya setelah melihat surveinya Burhan, salah satunya bahwa pasca MK ini dukungan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran semakin tinggi. Dan untuk itu kami fokus saja bagaimana mensosialisasikan program-program keberlanjutan Pak Prabowo dan Mas Gibran sehingga 14 Februari nanti bisa satu putaran, itu yang pertama. Yang kedua, kami sekali lagi tidak ingin melakukan kecurangan. Silahkan masyarakat, tadi yang disampaikan Iqbal tadi, aktivis, budayawan, seluruh masyarakat kelompok, mari kita plototin sama-sama. Kita plototin pasangan nomor 1, plototin pasangan nomor 2, plototin pasangan nomor 3. Kita jaga, kita pastikan sama-sama pemilu ini berjalan jujur, adil, dan menyenangkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tanpa intimidasi dan tanpa framing jahat, maling tidak maling. Bang Yusuf. Saya ini aja dengan peristiwa MK itu saya merasa bahwa apakah pemilu jujur itu akan betul-betul terjadi atau kita berharap tidak ada kecurangan itu hanya sebuah ilusi. Saya jadinya berpikir begitu, tapi proses terus berjalan. Jadi saya berharap masyarakat di seluruh Indonesia kita harus jadi selain datang ke TPS tapi mata kita, ya, tangan kita, ya, kamera, handphone kita harus juga sekaligus menjadi pengawas pemilu, ya. Karena ya kita tidak bisa pungkiri bahwa satu pasangan kandidat untuk menjadi konsisten saja mereka melanggar begitu banyak hal, ya. Apalagi dalam proses pemenangannya, kita pastikan mereka pasti takut kalah karena akan banyak resiko mereka hadapi ketika mereka kalah. Bang Yusuf, terima kasih mewakili nomor urut 3. Mas Iqbal mewakili nomor urut 1, terima kasih. Bang Andre melalui Zoom, terima kasih sudah mewakili nomor urut 2. Dan Mas Burhan, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya.